was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. To the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on the highest shelf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini ketua kelompok dari kelompok 12. Nah, sebelum kita masuk kepada videonya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dan ini dia. Halo. Maybe one day I'll fall in a bookstore into the arms of a guy. We'll sneak into bars and gaze at the stars, surrounded by fireflies. Oh, I'd like to sing until 2. Dan di sini ada sebuah slogan, yaitu jas merah, jangan kali-kali melupakan sejarah bangsa. Di sini kita sudah sampai di tujuan pertama kita, yaitu situs peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu ini Candi Bajang Ratu. Di Candi Bajang Ratu terletak di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gapura Bajang Ratu atau Candi Bajang Ratu merupakan salah satu bangunan peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang diperkirakan dibangun pada abad ke-14. Nah, fungsinya sendiri dari candi atau gapura ini sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Tetapi sebelum wafatnya Jayanegara, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang dari kerajaan. Nah, kenapa candi atau gapura ini dinamakan dengan Bajang Ratu? Nah, Bajang Ratu itu sendiri artinya dalam bahasa Jawa berarti raja kecil atau kardil. Nah, arti nama tersebut dikaitkan dengan raja kedua Majapahit, yaitu Raja Jayanegara, di mana disebutkan bahwa ketika dinobatkannya menjadi raja, usia Jayanegara masih sangat muda atau bujang atau juga bisa disebutkan bajang, sehingga diduga gapura ini kemudian diberi sebutan Ratu Bajang yang berarti raja cilik. Nah, bentuk dari gapura atau candi ini merupakan bangunan dengan tipe padu raksa atau bisa disebut dengan gapura beratap. Nah, secara keseluruhan candi ini disusun oleh batu bata berwarna merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas terbuat dari batu andesit. Nah, candi sendiri ini juga berukuran sekitar kurang lebih 11,5 kali 10,5 meter dengan tinggi 16,5 meter dan dengan lorong pintu masuk lebar kurang lebih 1,4 meter. Nah, di sini juga ada yang menarik tahu. Kenapa sih menarik? Jadi di situs peninggalan Kerajaan Majapahit sendiri kita menemukan pohon buah maja. Jadi asal-usul dari nama Kerajaan Majapahit sendiri itu diambil dari buah ini, yaitu buah maja. Jadi kenapa sih kok dinamakan Majapahit? Jadi asal-usulnya salah satu dari Kerajaan Majapahit itu menemukan sebuah buah yang bernama maja dan ternyata rasanya itu pahit. Jadi sebab itulah dinamakan Kerajaan Majapahit.
di Museum Trowulan. Arca Wisnu naik Garuda menggambarkan cerita Garudea yang menceritakan asal mula Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Diperkirakan arca ini berasal dari relung utama percandian Belahan dan diduga sebagai arca perwujudan Raja Airlangga. Raja Airlangga setelah membagi kerajaan menjadi Jenggala dan Penjalu mengundurkan diri dan menjadi petapa dengan nama Resi Gentayu. Semasa pemerintahannya, Airlangga telah berusaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya setelah porak-poranda akibat serangan Raja Wurawuri di saat pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh. Itulah sebabnya saat Airlangga wafat, beliau diwujudkan sebagai Wisnu, sang penyelamat dan pemelihara dunia yang sedang mengendarai burung Garuda. Ganesha adalah anak Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Dalam mitologi Aprajita Pracha, Ganesha disebutkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berkepala gajah, dua tangan di belakang masing-masing membawa paracu aksamala, dua tangan di depan masing-masing memegang mangkuk dan patahan gading, belalainya menghisap dalam mangkuk yang melambangkan ia sebagai dewa ilmu pengetahuan. Secara teknis, yoni merupakan landasan penyalur air yang digunakan untuk membasuh lingga atau arca. Menurut mitologinya, lingga yoni sangat dipuja oleh para pengikutnya. Yoni merupakan simbol perempuan atau kesuburan yang selalu dikaitkan dengan lingga. Menurut kepercayaan dulu, terdapat dualisme, yaitu laki-laki dan perempuan. Lingga melambangkan laki-laki atau pencipta di alam agama Hindu. Dipercaya sebagai manifestasi Dewa Siwa. Nandi merupakan lembu yang menjadi wahana atau kendaraan Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Candi yang memiliki arca Nandi adalah candi yang digunakan untuk pemujaan Hindu Siwa. Tampayan ini berbentuk tambun dan memiliki penampang berbentuk lingkaran. Biasanya dikaitkan dengan pamula atau asal mula hidup. Oleh karena itu, fungsi tempayan ini dapat dihubungkan dengan air suci, yaitu sebagai wadahnya. Kita sudah sampai di tujuan yang ketiga kita, ada kita yaitu Candi Brahu. Nah, ini adalah satu bangunan Candi Brahu. Dan Candi Brahu letak di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, selanjutnya Candi Brahu. Jadi Candi Brahu itu sendiri itu merupakan salah satu candi yang terletak di dalam kawasan bekas ibu kota Majapahit. Nah, asal namanya sendiri yaitu Brahu diduga berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Nah, nama ini didapatkan dari sebutan sebuah bangunan suci yang disebut dalam prasasti Alasantan. Candi Brahu ini juga dibangun dengan batu bata merah dengan panjang sekitar 22,5 meter dengan lebar 18 meter dan berketinggian 20 meter. Candi Brahu juga diperkirakan sekitar pada abad ke-15. Nah, dalam prasasti yang ditulis oleh Empu Sendok, itu Candi Brahu disebutkan merupakan tempat pembakaran jenazah raja-raja. Namun, arkeolog sampai sekarang tidak bisa menemukan bekas-bekas abus jenazah dari para raja-raja di tempat bilik candi.